Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan kembali lagi pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu dimanapun kita berada. Di dalam pembahasan kita di kesempatan ini, saudaraku, kita akan belajar tentang iman Abraham. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat ketaatan Abraham yang sangat luar biasa, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa mencurigai Tuhan sama sekali. Abraham beriman, saudaraku, tanpa syarat, tanpa ia berharap keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia juga tidak berbantah-bantah atas perintah Tuhan. Nah, saudaraku, untuk memahami betapa luar biasanya iman Abraham ini, kita harus memposisikan diri ketika Abraham menerima panggilan untuk keluar dari negerinya, di mana pada saat itu, saudaraku, Abraham tinggal di suatu kota yang namanya kota Ur Kasdim di daerah Mesopotamia, kota termodern dan terbesar di dunia pada zaman itu. Sehingga, saudaraku, pada zaman Abraham sulit sekali menemukan kota atau wilayah yang maju seperti Ur Kasdim. Karena di luar negeri itu kecenderungan ada hanyalah padang belantara yang buas tanpa belas kasihan. Sehingga ketika Abraham mendapat perintah ini, betul-betul sebuah perintah yang beresiko. Kalau saudara bayangkan, Abraham harus meninggalkan tempat tinggal yang nyaman, gaya hidup dan budaya yang sudah begitu maju untuk mengembara sebagai bangsa nomaden tanpa tentu arah dan harus selalu berpindah-pindah tempat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, demi mentaati perintah Allah, ia mau meninggalkan kota itu, saudaraku. Nah, saudaraku, bayangkan jika tetangganya bertanya mau pindah kemana, Abraham pasti tidak bisa menjawab, sebab ia sama sekali tidak tahu kemana ia akan pergi. Ya, kecenderungan di mata orang, saudaraku, pasti akan menilai perjalanan Abraham ini adalah perjalanan yang bodoh, perjalanan gila, perjalanan yang beresiko. Karena bagaimana bisa dari suatu kota yang begitu modern, dari kota yang begitu besar, ini mengambil sebuah resiko dan menyiksa dirinya sendiri untuk berjalan di satu perintah yang dia sendiri tidak tahu arahnya akan kemana. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasanya Abraham. Abraham sebenarnya bisa saja berkata, atau dia bisa saja mengakui bahwa Tuhan baik tanpa harus keluar dari Ur Kasdim. Tuhan bisa mengadakan mujizat, Tuhan bisa memakai kehidupan Abraham di saat dia ada di Ur Kasdim tanpa harus keluar dari Ur Kasdim. Tetapi tidak seperti itu, saudaraku. Apa yang dilakukan Abraham bukanlah seperti apa yang kita pikirkan, tapi ternyata ia tetap menunjukkan imannya dengan sebuah tindakan nyata, bukan sebuah perkataan saja. Jadi, saudaraku, iman sejati itu sebenarnya bukan hanya persetujuan pikiran atau pengakuan bibir semata, melainkan tindakan konkret atas apa yang ia yakini. Nah, saudaraku, Abraham begitu yakin bahwa Tuhan itu baik. Ia melangkah meskipun perjalanan yang berisiko, perjalanan tanpa kepastian. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhan pasti baik. Karena itu
ia tidak hanya setuju atas pernyataan itu, tetapi ia mau melangkah untuk menunjukkan percayanya itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita memiliki iman seperti iman Abraham? Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita disebut orang yang beriman, kita juga harus memiliki jiwa kemusafiran seperti Abraham. Karena itulah sebabnya Abraham disebut bapa dari orang yang beriman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus perlu pahami bahwa sampai matinya Abraham, ia tidak melihat realisasi dari janji itu. Tetapi ia tetap mengakui bahwa Allah setia. Nah, ini saudaraku sama sekali tidak mengurangi penyerahannya kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Nah, apakah kita, saudaraku, memiliki iman seperti iman Abraham? Apakah gaya hidup kita memiliki unsur-unsur seperti gaya hidup Abraham atau tidak? Orang Kristen yang benar, saudaraku, akan memiliki gaya hidup seperti yang dimiliki oleh Abraham, yaitu terarah ke kerajaan surga, terarah ke langit baru dan bumi yang baru. Orang Kristen baru disebut rohani kalau pengharapan kebahagiaan hidupnya terletak di langit dan bumi yang baru. Hidup di dunia hari ini, saudaraku, hanyalah perjuangan untuk bertumbuh. Kita berbuah, didewasakan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan melayaninya dengan segenap hidup kita. Menjadi orang Kristen yang berjiwa musafir, beriman seperti Abraham bukanlah karunia, tetapi pilihan kita, saudaraku. Semua kita harus memilih mau mengarahkan hati kita ke kerajaan surga. Apa yang kita cari di dunia yang fana ini? Kita tidak bisa berharap dari dunia ini, karena dunia ini satu kali waktu akan lenyap dan binasa. Pengharapan sejati kita hanya ke langit baru, bumi yang baru. Surga yang kekal menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Karena Tuhan menghendaki kesanalah iman kita yang sesungguhnya. Mari kita memiliki iman seperti iman Abraham. Seperti apa resiko yang diperintahkan kepada kita. Tidak boleh ada kata tidak bisa, tidak boleh ada kata tidak mampu. Karena pasti Roh Kudus yang akan menolong kita sekalian. Ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Selamat melangkah di hari yang baru. Kiranya Roh Kudus Tuhan kita menyertai dan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.